Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 122 Pertarungan Cepat. Setelah membunuh 10 elit ini, Harvey menoleh untuk melihat gedung itu, dan berteriak keras, "Cao Tianhu, keluar dari sini. Diam, bagaimana presiden kita bisa bertemu denganmu jika kamu mau? Bunuh dia, bunuh anak arogan ini. Jangan biarkan dia pergi dari sini hidup-hidup." Kerumunan Sinjing meraung, lalu dipersenjatai dengan senjata dingin, bergegas menuju Harvey. "Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Harvey berteriak, jari-jari kakinya terangkat, dan pisau panjang itu terbang dengan hula, dan jatuh ke tangannya. Segera, Harvey memegang pedang panjang, dan tubuhnya melintas, seolah-olah sambaran petir telah melewati udara. Kepulan. Dalam sekejap, cahaya dingin menyala, dan darah menyembur. 6 kepala elit Zhongxing yang bergegas ke garis depan terbang. 6 jiwa lagi yang mati di bawah pisau. Pada saat ini, orang-orang Zhongxing terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata mereka penuh ketakutan, dan tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Anak ini hanya membunuh Tuhan. Adapun Wang Qi dan yang lainnya yang bertarung dalam pertempuran berdarah, mereka juga terkejut ketika melihat adegan ini. Mereka mengira Harvey hanyalah seorang pemukul yang kuat, tetapi mereka tahu bahwa ilmu pedang Harvey juga luar biasa. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Harvey berani datang ke sini hanya dengan 13 dari mereka. Karena dia memiliki kepercayaan diri yang kuat pada kekuatannya sendiri, dia tidak akan takut. Namun, justru karena inilah darah di hati 13 orang Wang Qi dan Wu Yupen telah sepenuhnya terbangun. "Kita tidak bisa menahan presiden, ikutlah denganku, bunuh!" teriak Wang Qi, dan terus membantai para elit Zhongxing yang bergegas maju. Wu Yupeng, Zhang Xiong dan yang lainnya juga penuh semangat, tetap semangat dan terus berjuang. Saat ini, di salah satu kantor di lantai 6 tidak jauh, Cao Tianhu dan penasihat militernya Yan Jicheng berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, menyaksikan pertempuran di alun-alun. Seiring berjalannya waktu, ketika orang-orangnya jatuh satu persatu, suasana hatinya menjadi semakin tidak nyaman. "Jicheng, katamu, bisakah kita benar-benar meninggalkan kehidupan Harvey dan 13 Taibao malam ini?" Cao Tianhu melihat ke medan perang di bawah dan bertanya dengan suara yang dalam. Yan Jicheng menjabat kipas di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Presiden, Anda dapat menaruh hati Anda di perut Anda. Harus tahu bahwa ada lebih dari 800 orang yang tersisa di markas kami, ditambah 45 Jenderal Harimau dan 44 Raja Kong. Tidak peduli siapa yang datang ke sini, itu ditakdirkan untuk datang dan pergi." Namun, begitu suaranya jatuh, matanya tidak bisa tidak melihat ke medan perang di bawahnya, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Oleh karena itu, saat dia berbicara, Harvey membunuh lebih dari 30 elit Zhongxing dengan satu pisau, dan satu pisau menusuk jantung Lian, salah satu dari 4 raja besar. Ini. Yan Jicheng tiba-tiba merasa malu. Dia hanya mengatakan bahwa ada 4 jenderal besar, 5 harimau dan 4 raja besar Kong. Harvey pasti datang dan pergi, tetapi siapa yang tahu bahwa Lian dipenggal dalam sekejap mata. Tamparan di wajahnya datang begitu cepat sehingga membuatnya lengah. Cao Tianhu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Bagaimanapun, kekuatan tempur terkuat dari kamar dagang Zhongxingnya adalah 5 jenderal harimau dan 4 raja besar, yang masing-masing adalah jenderal super yang dapat mengalahkan 100-100. Namun, sejak menjadi musuh Harvey, Han Feng, salah satu dari 5 jenderal harimau, telah tewas dalam pertempuran, dan sekarang Lian, salah satu dari 4 raja besar, juga mati. Dia benar-benar takut. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada di sisinya, itu tidak bisa memberinya rasa aman. Melihat ekspresi muram Cao Tianhu, Yan Jicheng diam-diam menyeka keringatnya dan berkata, "Presiden, Lian pasti meremehkan musuh barusan, jadi dia tidak sengaja dibunuh oleh Harvey." "Kuharap begitu." Cao Tianhu bergumam, wajahnya muram dan menakutkan. Sekarang, di alun-alun, Harvey memegang pedang panjang dan menggulung sepanjang jalan, tubuhnya berlumuran darah, seperti iblis yang kembali dari neraka, seperti Shura yang haus darah,
seperti dewa perang yang menyapu ribuan pasukan. Anak ini sangat kuat. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus bergabung. Feng Kun, macan Cina Selatan, mengetahui kekuatan Harvey lebih baik karena dia pernah bermain melawan Harvey sebelumnya, dan dia juga mengedepankan kekuatannya. Saran sendiri. Oke, Lao Feng, kamu dan aku akan bergabung untuk membunuhnya. Wang Baokang, macan pagi, menjawab. Pergi. Feng Kun berteriak, memegang pisau panjang, dan menyerang langsung ke arah Harvey. Wang Baokang memegang belati sepanjang 50 cm dan mengikutinya. Mati. Pada saat mendekati Harvey, Feng Kun dan Wang Baokang melambaikan pisau panjang dan pedang pendek di tangan mereka secara bersamaan dan menebas kepala Harvey. Namun, saat pisau panjang dan pedang pendek diayunkan di tangan mereka, cahaya pedang dingin melintas, memaksa mereka ke arah mereka. Feng Kun dan Wang Baokang terkejut di dalam hati mereka dan hendak mundur, tapi sudah terlambat. Detik berikutnya, Feng Kun dan Wang Baokang hanya merasakan sakit di leher mereka, dan darah tidak bisa berhenti mengalir dari leher mereka. Tidak. Feng Kun dan Wang Baokang melolong pelan, lalu jatuh ke tanah dan mati. Sejauh ini, hanya Sang Mang Harimau Timur Laut dan Harimau Api Merah Chen Yan yang tersisa di 5 harimau. Hanya ada 3 dari 4 raja besar yang tersisa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kekuatan tempur teratas kamar dagang Zhongxing telah hilang setengahnya. Kembalikan nyawa saudaraku. Zhaorang, salah satu dari 4 raja besar, melihat kematian tragis Wang Baokang, dan kemarahannya telah menyapu pikirannya. Zhaorang menyerang dengan 2 pisau di tangannya. Karena kemarahannya, kekuatannya meningkat beberapa kali. Oleh karena itu, hanya dengan 1 lompatan, Zhaorang melintasi lebih dari 10 meter dan mendekati Harvey dalam sekejap. Beri aku kematian. Zhaorang melompat ke udara, kekuatannya langsung bergerak, pedangnya jatuh, dan dia menebas ke arah Harvey. Saya harus mengatakan, ilmu pedang Zhaorang juga membuat Harvey merasa cerah. Karena itu, Harvey langsung mengangkat pisau panjang di tangannya untuk melawan. Namun, karena pisau panjang di tangan Harvey terpotong dalam proses pertempuran tadi, ditambah tabrakan ini, pisau itu langsung patah menjadi 2 bagian. Hahaha Presiden Harvey, kekuatanmu tidak lebih dari itu. Zhaorang tertawa bangga, dan terus mengayunkan pedangnya ke bawah, menebas ke arah kepala Harvey. Namun, pada saat kritis ini, bang! Tabrakan tumpul terdengar. Ketika 2 pisau Zhaorang hanya berjarak 10 cm dari Harvey, dia hanya merasakan sakit di dadanya, dan seluruh orang terbang keluar. Sebelum mendarat, darah muntah. Pada saat mendarat, Zhaorang sudah mati. Terlebih lagi, pada saat Harvey membunuh Zhaorang, Wang Qi, Wu Yupeng, Zhang Xiong dan lainnya telah membuat jalan berdarah dan membunuh beberapa King Kong lainnya. Dengan kata lain, hari ini, kamar dagang Zhongxing masih dapat dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat atas, dan hanya Sang Mang Harimau Timur Laut yang tersisa. Untuk sementara waktu, 6 Taibao bertanggung jawab untuk berurusan dengan para elit Zhongxing, dan 7 Taibao lainnya bertarung melawan Zhang Mang pada saat yang sama. Sebagai jenderal harimau terkuat di antara 5 jenderal harimau, Zhang Mang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan gabungan dari 7 Taibao. Meskipun bekas luka di tubuh Zhang Mang masih bertambah, dia masih berdiri dengan tiba-tiba, hanya saja tidak membiarkan dirinya jatuh. Bab 123 Penyelamat. Pada saat ini, Harvey telah memperhatikan pertempuran antara Zhang Mang dan 7 Taibao besar ketika berhadapan dengan para elit Zhongxing. Zhang Mang, pria besar, pantas menjadi orang yang disukainya, dia benar-benar luar biasa. Apakah itu kekuatan atau daya tahan pribadi, itu melampaui orang biasa. Jika pria besar ini dapat digunakan sendiri, maka kamar dagang Wulong akan menambahkan jenderal ganas lainnya di masa depan. Namun, Harvey juga tahu bahwa Zhang Mang adalah pria yang tangguh dan pasti tidak akan mudah menyerah. Oleh karena itu, Harvey memutuskan untuk membiarkan ketujuh Taibao terus mengkonsumsi kekuatan tempur Zhang Mang. Tunggu sampai situasi keseluruhan dari pertempuran ini telah diputuskan, dan kemudian tanyakan tentang keputusannya. Jika dia setuju, biarkan dia mati.
Jika Anda tidak setuju, bunuh saja. Memikirkan hal ini, Harvey tidak terus terlibat dengan orang-orang kecil itu, tetapi berbalik untuk melihat gedung markas Zhongxing. Untuk mengubah situasi ini, Raja harus ditangkap terlebih dahulu. Temukan Cao Tianhu dan bunuh dia. Pada saat ini, gedung kantor pusat. Cao Tianhu, yang memperhatikan pertempuran dengan seksama, melihat Harvey memandang ke arahnya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Cao Tianhu bertanya dengan ngeri. Tidak bagus. Ekspresi Yan Jicheng berubah, dan dia berkata dengan kaget, Presiden, target anak ini adalah kamu. Kita harus segera mengungsi ke sini, jika tidak, ketika anak ini menemukan di sini, itu akan selesai. Mendengar ini, Cao Tianhu tanpa sadar berkeringat di dahinya. Dia berpikir bahwa dengan bantuan 45 Jenderal Harimau dan 4 Raja Kong, serta 800 elit, dia akan dapat membunuh Harvey dan 13 Taibao. Tapi siapa tahu, hasilnya sama sekali tidak seperti yang saya harapkan. 5 Jenderal Harimau dan 4 Raja Besar terbunuh satu demi satu, dan lebih dari setengah pasukan elit terbunuh atau terluka. Akibatnya, mereka berkembang ke arah yang paling tidak ingin mereka lihat. Siapa anak ini? Mengapa tidak banyak orang yang membunuhnya? Presiden, jangan ragu, ayo pergi, kita harus cepat bergabung dengan Presiden Li dan yang lainnya. Hanya dengan cara ini kita bisa memiliki kesempatan, desak Yan Jicheng. Oke. Cao Tianhu menggertakkan giginya, ayo pergi. Meskipun dia tidak mau, tetapi sekarang dia tidak berdaya. Kemudian, dikelilingi oleh 7 elit, Cao Tianhu dan Yan Jicheng dengan cepat meninggalkan kantor dan naik lift ke bawah. Segera, Cao Tianhu, Yan Jicheng dan yang lainnya datang ke lantai pertama. Ada lift. Dan ketika Cao Tianhu hendak keluar melalui gerbang, Yan Jicheng menghentikannya, Presiden, Anda tidak bisa keluar melalui gerbang. Saya khawatir, sekarang anak itu menjaga gerbang, hanya menunggu kita untuk melemparkan diri kita ke dalam jaring. Tidak, itu benar. Cao Tianhu mengambil napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, keluar melalui pintu belakang. Setelah mengatakan itu, Cao Tianhu dan yang lainnya berbalik dan berlari menuju pintu belakang gedung. Namun, ketika mereka melarikan diri ke pintu belakang gerbang, mereka tiba-tiba berhenti. Saya melihat bahwa pintu belakang gedung telah ditutup, dan sesosok tubuh bersandar di pintu, dengan rokok di sudut mulutnya, kembang api berkedip. Ketika Cao Tianhu dan yang lainnya melihat sosok ini dengan jelas, mereka gemetar tanpa sadar. Fang, Harvey. Cao Tianhu berteriak serak, wajahnya memucat. Yan Jicheng di sebelahnya juga tercengang. Jelas, dia tidak menyangka kecepatan Harvey begitu cepat, dan menunggu mereka langsung di pintu belakang. Harvey menghela napas, menatap Cao Tianhu, dan bertanya dengan bercanda, Presiden Cao, kemana kamu berencana pergi? Cao Tianhu menelan ludah, hanya ditatap oleh Harvey, dia merasa ada tekanan yang tidak manusiawi. Lagi pula, dia baru saja menyaksikan adegan Harvey memenggal banyak prajurit topnya berturut-turut. Anak ini adalah iblis sama sekali, dan kekuatannya luar biasa. Jika ada kesempatan lain untuk memilih, dia tidak akan pernah memprovokasi orang gila ini. Namun, sekarang adalah situasi tanpa akhir, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Cao Tianhu menarik napas dalam-dalam, menatap mata Harvey, dan berkata dengan murung, Wah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjagaku malam ini? Tentu saja. Harvey mengangguk dan berkata, aku tidak pernah melakukannya, kan? Itu adalah sesuatu yang dapat kamu pahami. Karena dikatakan bahwa aku ingin membunuhmu, maka tentu saja aku harus melakukan apa yang aku katakan. Oleh karena itu, apakah ini pertama kalinya Cao Tianhu memprovokasi klub Hinia, atau kedua kalinya? Untuk berpartisipasi dalam aksi membunuhnya, itu sudah dilakukan daftar kematian sendiri. Sepertinya aku harus mengecewakanmu malam ini, kata Cao Tianhu sambil mencibir. Oh. Harvey tersenyum ringan, apakah ada yang tidak bisa kamu lakukan? Cao Tianhu tidak menanggapi kata-kata Harvey, dia hanya melangkah mundur dan melambaikan tangannya. Bunuh dia. Pada saat Cao Tianhu memberi perintah, 7 elit segera mengeluarkan pistol mereka dan bersiap untuk membunuh Harvey secara langsung.
Namun, saat 7 elit mengeluarkan pistol mereka. SSSST, 7. Lampu dingin berkelebat di udara. Selanjutnya. Ditemani oleh serangkaian jeritan melengking, ketujuh pengawal itu jatuh ke tanah, masing-masing dengan jarum perak tertancap di antara alis mereka, dan mereka terbunuh di tempat. Cao Tianhu dan Yan Jicheng, yang berdiri di belakang, tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam sekejap, 7 pengawal pribadi mereka terbunuh. Mereka tidak melihat tembakan Harvey sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Cao Tianhu ketakutan, menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan seluruh orang menjadi sangat panik. Terkunci. Harvey berjalan ke arah Cao Tianhu selangkah demi selangkah dan tersenyum ringan. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apa yang Anda pikir tidak mungkin hanyalah apa yang Anda pikirkan. Presiden Cao, dunia ini jauh lebih besar dari yang Anda pikirkan. Di depan yang sebenarnya pembangkit tenaga listrik, jumlah orang tidak pernah menjadi masalah. Di hadapan kekuatan nyata, semua konspirasi dan trik bukanlah apa-apa. Setelah berbicara, Harvey sudah berjalan di depan Cao Tianhu. Pada saat ini, Cao Tianhu sudah pucat. Dia gemetar, Tuan Harvey. Presiden Harvey, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jangan bunuh saya. Tolong jangan bunuh saya. Saya, Kamar Dagang Zhongxing, bersedia untuk berlindung. Kamar Dagang Lima Naga, tidak pernah bersaing dengan Kamar Dagang Lima Naga untuk hegemoni. Mengatakan itu, Cao Tianhu benar-benar mengabaikan wajahnya dan berlutut langsung ke arah Harvey dengan buk. Presiden Cao, Anda adalah Presiden Kamar Dagang Zhongxing kami, jadi Anda tidak bisa begitu lemah, Yan Jicheng berkata dengan sangat sedih. Cao Tianhu tidak menanggapi kata-kata Yan Jicheng, tetapi terus bersujud dan memohon belas kasihan. Bocah bau, aku bertarung denganmu. Pada saat ini, Yan Jicheng tiba-tiba menjadi kejam, mengambil pistol langsung dari tanah, membidik Harvey dan menarik pelatuknya. Namun, pada saat Yan Jicheng mengangkatnya, Harvey memutar tangan kanannya menjadi telapak tangan dan menamparnya langsung di atas kepala Yan Jicheng. Terkunci. Ledakan. Mata Yan Jicheng hampir pecah, 7 lubangnya berdarah, dan kemudian dia jatuh langsung ke tanah. Melihat Harvey menampar Yan Jicheng sampai mati, Cao Tianhu juga pingsan sepenuhnya, berlutut di tanah dan berteriak minta ampun, Presiden Harvey, tolong, selamatkan hidupku. Lepaskan hidupmu. Harvey tersenyum dingin, menurutmu? Mungkinkah? Setelah berbicara, Harvey mengulurkan tangan kanannya, meraih tenggorokan Cao Tianhu, dan meremasnya dengan ringan. Klik. Suara yang renyah. Tenggorokan Cao Tianhu terjepit, dan dia langsung mati. Kemudian, Harvey meraih pakaian Cao Tianhu dan berjalan keluar dari gedung seperti anjing mati. Bab 124 Lahir Raja. Bagi Harvey, membunuh seorang pria besar tidak memiliki fluktuasi suasana hatinya sama sekali, seperti membunuh seekor ayam dan menyembelih seekor anjing. Bagaimanapun, yang disebut petinggi dan burung hantu raksasa ini hanya setetes di lautan di matanya, dan debu di dunia akan mati jika mereka mati. Segera, Harvey membawa tubuh Cao Tianhu ke alun-alun di depan gedung. Pada saat ini, pertempuran di alun-alun berlanjut. Karena kematian jenderal top seperti Feng Kun dan Wang Baokang, anggota Zhongxing juga sangat terpengaruh, dan emosi mereka berada di ambang kehancuran. Oleh karena itu, dengan upaya bersama dari Wang Qi, Wu Yupeng dan Zhang Xiong, lebih dari setengah elit Zhongxing telah terbunuh atau terluka. Adapun pria besar Zhang Mang, dia sudah terluka pada saat ini, dan dipaksa ke situasi putus asa oleh Wang Qi dan yang lainnya. Ah! Zhang Mang berteriak, matanya merah, dan amarah serta amarah di hatinya membuatnya gila. Kakinya yang kokoh dan kuat terbanting ke tanah, dan dengan ledakan yang keras, 2 lubang besar meledak langsung di lantai beton. Seluruh orang Zhang Mang seperti binatang buas, tidak mundur tetapi maju, dan meluncurkan serangan terakhir pada Wang Qi dan yang lainnya. Dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak akan selamat malam ini. Namun, bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati, dia tidak pernah takut,
setidaknya sedikit tidak mau dan menyesal. Mungkinkah perjalanan Anda berakhir di sini? Kematian? Memikirkan hal ini, Zhang Mang mengeluarkan raungan sedih dan marah, dan tinjunya yang besar menghantam, seperti palu pemukulan, mengenai Wang Qi dan Wu Yupeng di depan. Karena kekuatan kedua pukulan ini terlalu kuat, udara mengeluarkan suara berderak. Hati-hati. Wang Qi tampak terkejut, mengingatkannya, dan kemudian mengangkat tangannya untuk melawan. Wu Yupeng juga bereaksi, dia hanya bisa mengubah serangannya menjadi pertahanan, dan sambil menarik kembali, dia mengangkat tangannya untuk melawan. Bang-bang, dengan suara dua ledakan guntur yang tumpul, Wang Qi dan Wu Yupeng terkejut dan mundur. Melihat ini, Zhang Mang tertawa terbahak-bahak, 13 taibao, itu saja malam ini, bahkan jika Zhang Mang mati, aku pasti akan menarikmu ke belakang namun, pada saat mendekati keduanya seberkas cahaya dingin, seperti meteor, menyerbu dan langsung datang ke punggung Zhang Mang. Zhang Mang juga tampaknya telah merasakan niat membunuh di belakangnya. Tertawa, semburan darah menyembur keluar. Zhang Mang berteriak kesakitan. Meskipun dia menghindari bagian yang fatal, lengannya dipotong dengan celah panjang. Zhang Xiong, yang memegang belati pendek, melihat bahwa gerakannya gagal, wajahnya tenggelam, dan dia bergegas kembali, menghindari pukulan Zhang Mang ke arah belakang. Namun, pada saat Zhang Xiong mundur, Yang Xiao, Qiao Yun dan 3 taibao Chu Zixiong menyerang pada saat yang bersamaan. Bang bang bang. Tinju Yang Xiao dan Qiao Yun mengenai punggung dan pinggang Zhang Mang, dan tendangan Chu Zixiong mengenai kaki Zhang Mang dengan keras. Aum. Zhang Mang mengeluarkan raungan sunyi dari Yang Tian, tubuhnya yang besar terhuyung-huyung, dan jatuh ke tanah dengan satu lutut. Namun, meskipun dia terluka parah, Zhang Mang masih tidak mengecewakan dirinya sendiri. Pada saat ini, 13 Wang Qi, Wu Yupeng dan Zhang Xiong berdiri di depan Zhang Mang, dan merasa kagum di hati mereka untuk pria yang pantang menyerah ini. Mereka merasa bahwa jika Zhang Mang adalah milik mereka sendiri, maka mereka akan menjadi saudara yang sangat baik. Sayangnya, dia adalah musuh. Wang Qi menatap Zhang Mang dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan keras, "Death Bear, kamu memang sangat kuat, kami mengagumimu." Namun, sekarang setelah tanah Aurous Hills muncul kembali, telah terjadi kekacauan total. Di bawah kekacauan ini, hanya Raja Absolut dapat membalikkan keadaan, mengalahkan musuh yang kuat, dan mencapai hegemoni tertinggi. Dan Tuan Harvey adalah raja yang dapat mengubah pola Aurous Hills dan berdiri di puncak Aurous Hills. Kami sangat beruntung bahwa kami telah mengikuti orang yang tepat, dan kamu, karena kamu mengikuti orang yang salah, jadi kamu hanya akan mati. Tapi sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Zhang Mang perlahan mengangkat kepalanya, tersenyum sedih, dan berkata dengan keras, "Menangkan raja dan kalah bandit, ayo lakukan." Wang Qi menghela nafas pelan. Dia menghela nafas lega, lalu melambaikan tangannya, "Pergi." Perintah. Wu Yupeng membalik pergelangan tangannya, dan cahaya hitam menyala. Dia memegang parang hitam dengan ekspresi dingin, dan menebas langsung ke leher Zhang Mang. Tidak ada ketakutan di mata Zhang Mang, ada yang sedih dan tidak mau. Dia telah sepenuhnya menerima takdirnya, jadi dia perlahan menutup matanya. Jika ada kehidupan setelah kematian, dia pasti akan membuka matanya, memilih Raja Alam, dan memimpin dirinya untuk menaklukkan dunia. Namun, pada saat parang hitam meraung, Harvey, yang menyaksikan pertempuran di kejauhan, berteriak keras. "Tunggu sebentar." Baso, parang hitam itu mengeluarkan suara siulan yang tajam, dan berhenti sekitar 10 cm dari leher Zhang Mang. Wang Qi, Wu Yupeng dan yang lainnya menoleh dan melihat ke atas. 400 orang yang tersisa dari kamar dagang Songxing juga menonton. Zhang Mang juga membuka matanya dan menoleh. Ketika semua orang melihat orang yang dipegang Harvey, mata mereka penuh kejutan. Harvey hanya membawa tubuh Cao Tianhu dengan ringan dan berjalan menuju tengah alun-alun selangkah demi selangkah. Sebelum dia mengambil langkah, semua orang merasakan hati mereka bergetar, dan tekanan berat menyebar dari Harvey, membuat semua orang yang hadir terengah-engah. Dalam keadaan kesurupan, mereka merasa bahwa orang yang berjalan ke arah mereka bukanlah orang biasa, tetapi seorang kaisar yang menyendiri. Segera, Harvey berjalan ke tengah alun-alun.
Dia melemparkan Cao Tianhu di tangannya ke tanah, lalu melirik orang-orang di kamar dagang Zhongxing, dan berkata dengan keras, "Dengarkan aku sekarang, bosmu Cao Tianhu sudah mati. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Menyerah, jangan bunuh. Penentang, bunuh tanpa ampun." Suara itu jatuh. Semua anggota kamar dagang Zhongxing gemetar. "Anda melihat saya melihat Anda," jatuh ke dalam keraguan dan panik. Faktanya, ketika hanya 1 dari 8 perang kamar dagang Zhongxing yang akan mati, mereka akan runtuh. Sekarang, setelah mengetahui bahwa Cao Tianhu juga mati, mereka juga benar-benar runtuh, dan mereka bahkan tidak dapat memikirkan perlawanan di hati mereka. Bahkan bosnya sudah mati, apa gunanya perlawanan mereka? Fang. Presiden Harvey, aku menyerah. Pada saat ini, seorang anggota kamar dagang Zhongxing membuang pisau panjang di tangannya dan berteriak. "Presiden Harvey, aku menyerah juga." Menyerahlah. Sekarang setelah air pasang berakhir, Zhongxing kita benar-benar dikalahkan. Dengan orang pertama yang memimpin, para pengusaha Zhongxing lainnya juga membuang mereka satu demi satu. Senjata di tangannya, dia memilih untuk menyerah. Melihat adegan ini, Zhang Mang hanya menghela nafas dalam-dalam, dia tidak marah atau menghentikannya, dia hanya menunjukkan senyum suram. Jika mereka kalah, kamar dagang Zhongxing mereka benar-benar kalah. Harvey sama sekali tidak terkejut bahwa anggota kamar dagang Zhongxing memilih untuk menyerah. Dia hanya berjalan menuju Zhang Mang, menatap tajam pada pria ini yang tidak akan menyerah sampai saat terakhir.